Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi mengenai membuat worksheet atau neraca lajur ya. Di sini sebelumnya kita sudah mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian dan lajur penyesuaian. Selanjutnya adalah kita mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Ini adalah rumusnya. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini antara debit sama kredit nanti kita mengerjakannya per satu kolom. Yang pertama itu adalah kolom debit. Ini kita menggunakan rumus logika, yaitu menggunakan rumus if. Di sini jika saldo normal sama dengan D, maka neraca saldo sebelum penyesuaian neraca saldo sebelum penyesuaian debit ditambah penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit. Nah, atau gampangnya seperti ini. Di sini kan dia minta jika saldo normal D. Nah, kita bisa tahu dari mana saldo normalnya D. D itu maksudnya ada debit atau kredit. Ini kita tandain dulu. Jadi kita sisipkan kolom di sebelum kolom A. Di blok klik kanan insert. Ya. Di sini hanya sebagai lajur tambahan saja. Tidak sebagai lajur utama di worksheet. Ini saldo normal. Nah, jadi saldo normal itu apa? Saldo normal itu adalah saldo ketika dia bertambah. Nah, saldo normalnya debit atau kita simbolkan dengan huruf D saja. Piutang debit, penangkapan debit, peralatan debit. Kalau akumulasi, dia bertambahnya di kredit. Maka saldo normalnya kredit. Kendaraan di debit, akumulasi kredit, hutang kredit, modal kredit, price debit, pendapatan jasa di kredit, beban sewa debit. Ya, semua beban di debit. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus. Yaitu, untuk mengisi neraca saldo setelah penyesuaian, secara manualnya seperti ini. Yaitu, pertama ini adalah akun kas ya. Kita lihat nih, satu lajur akun kas. Nah, dia hanya ada di debit saja di sini. Berarti sama dengan di debit. Jadi dia di debit. Ini adalah saldo awal, neraca saldo sebelum penyesuaiannya, ditambah jika penyesuaiannya juga di debit. Nah, dikurang jika penyesuaiannya di kredit. Itu rumusnya. Rumus manualnya. Ya. Di piutang nggak ada. Nah, ini sama. Untuk perangkapan ada saldonya. Di sini selama satu lajur ini ada saldonya. Jadi rumusnya sama dengan neraca saldo sebelum penyesuaian yang posisinya di debit ditambah dengan dia penyesuaian kolom debit. Tapi kalau dia ada yang di kredit maka dia dikurang. Itu secara manual, seperti buku besar. Nah, tapi kalau secara rumus kita menggunakan rumus if. Jadi seperti ini. Sama dengan jika saldo awal, maka diklik saldo awalnya. Sama dengan saldonya debit, maka itu udah titik 2. Maka neraca saldo sebelum penyesuaian debit, neraca saldo sebelum penyesuaian posisinya ada di debit, ditambah dengan penyesuaian yang debit. Penyesuaian yang debit. Dan dikurang dengan penyesuaian yang posisinya di kredit. Kurang penyesuaian posisinya di kredit. Seperti itu. Ya, saya ulangin. Sama dengan jika saldo normal sama dengan debit, maka neraca saldo sebelum penyesuaian posisi debit ditambah lajur penyesuaian posisi debit dikurang lajur penyesuaian posisi kredit. Nah, selain itu, maka dia 0. Ya, jadi kalau jadi seperti ini. Kan ini di debit 300, ini 7.800 di debit tidak ada penyesuaiannya di debit. Nah, ini nggak ada nih. Dia adanya cuma di kredit. Nah, makanya dia tidak muncul di neraca saldo setelah penyesuaian, dianya 0. Nah, sedangkan untuk neraca saldo setelah penyesuaian di kredit adalah jadi rumusnya ini. Jika saldo normal ini sama dengan kredit, maka kalian jangan keliru ya. Walaupun di sini itu adalah D,
ini tidak masalah kalian di sininya K, tapi di sininya kalian bingung, terus kalian malah memilih yang di baris 13 yang K. Nggak kayak gitu, tapi tetap sesuai dengan barisannya. Karena kita mengetiknya di sel I7, nah ada di sel 7, maka di sininya saldo normalnya kita tetap mengkliknya itu adalah yang di baris ke-7, tidak turun ke baris 11. Ya. Jadi jika saldo normal itu sama dengan K, maka neraca saldo sebelum penyesuaian posisi kredit ditambah ya, penyesuaian kredit dikurang penyesuaian debit. Ini masih satu baris di baris 7. Kalian jangan turun-turun ke bawah. Oke. Nah, selain itu, maka dia 0. Di copy. Nah, supaya enak dilihat, maka kalian rubah menjadi counting di sini. Nah, dan beginilah caranya untuk mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, untuk laba rugi dan neraca akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.